Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan di sini saya akan mereview dua tema, satu tema HyperOS 2.0 dan satunya lagi tema HyperOS 1. Sekian guys. Untuk kedua tema ini sama-sama keren, baik di HyperOS 2 ataupun di HyperOS pertama itu sama-sama keren. Dan buat kalian yang masih stay di MIUI 14, kemarin juga sempat saya buatkan video buat kalian dan bisa langsung kalian cek temanya di video sebelum video ini guys, atau sebelum video ini tayang. Nah, di situ saya akan saya merekomendasikan tema MIUI 14 buat kalian untuk yang masih stay di MIUI 14. Dan sebelum saya lanjut untuk review kedua tema ini, untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun nantinya ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review untuk di tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama kita kali ini bernama Golden Dash. Nah, untuk nama temanya yakni Golden Dash, ukurannya sekitar 44 MB. Untuk nama desainer bernama Haiman. Oke, selanjutnya saya review di tampilan lock screen untuk di tema yang pertama kita kali ini. Nah, untuk di tampilan lock screennya ini ada partikel-partikel emasnya gitu ya guys, dan ada efek jaring-jaringnya juga atau gambar efek jaring berbentuk abstrak seperti ini. Terlihat simpel namun masih bisa terlihat keren. Di bagian atas itu ada keterangan jam, ada keterangan kalender di bagian widgetnya. Icon baterai dan sinyal ada perubahan tentunya untuk di tema ini ya guys. Nah, seperti ini untuk di tampilannya. Oke, kemudian untuk tema ini juga tembus untuk di icon back aplikasi. Nah, icon back aplikasinya seperti ini, lumayan cukup terlihat besar gitu ya guys untuk di bagian icon-iconnya, dengan icon-icon yang style iOS banget. Kemudian untuk di bagian widget ini ada keterangan jam, ada keterangan kalender dengan efek animasi yang keren juga tentunya, ada animasi cuacanya juga. Selanjutnya untuk di bagian pusat kontrol pada tema ini juga masih bisa tembus. Nah, seperti ini untuk di tampilannya. Untuk di bar notifikasi di sini juga masih bisa tembus seperti ini guys, dengan style yang iOS banget. Animation back pada temanya juga tembus seperti ini, icon tanda panah. Selanjutnya tema ini juga tentunya tembus untuk di HyperOS 1, karena saya mencoba kemarin di HP Redmi Note 13 4G, itu masih bisa tembus ke aplikasi sistem, yakni di aplikasi telepon dan kontak. Selanjutnya aplikasi pesan juga masih bisa tembus, cuma untuk di aplikasi setelannya itu di HP yang saya gunakan kemarin di Redmi Note 13 4G, itu untuk di aplikasi setelan masih belum bisa support. Tapi secara keseluruhan sudah bisa tembus ke beberapa icon serta beberapa tampilan aplikasi sistem untuk di tema ini guys. Oke, sekian untuk di review tema yang pertama, dan sekarang kita akan lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan untuk tema yang kedua kita kali ini supportnya di HyperOS 2.0 ataupun 2. seterusnya guys. Karena di sini saya menggunakan versi HyperOS 2.0.4 dan masih bisa support secara full untuk di smartphone saya.
Nah, salah satu rilisan tema terbaru juga yang bisa langsung nanti kalian download di aplikasi Tema Store. Nah, untuk di tampilan lock screen-nya seperti ini ya guys. Nah, terlihat nuansa dark dan kombinasi warna putih atau black and white seperti ini. Nah, buat kalian yang suka dengan tampilan warna-warna yang netral, tema ini cocok buat kalian. Nah, di sini wallpapernya hitam polosan aja dan ada icon baterai di sini di bagian tengahnya. Dan untuk di bagian tengahnya ini ada beberapa atau ditempatkan beberapa notifikasi ataupun icon-icon notifikasi di sini guys. Jadi terlihat lebih rapi gitu. Nah, di bagian atas itu ada keterangan jam, ada keterangan kalender di bagian widget. Selanjutnya animasi fingerprint di sini merubah ataupun berubah di animasi fingerprintnya. Kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih wallpaper hitam polos seperti ini dengan sedikit aksen tulisan Businessman. Nah, kemudian untuk di bagian icon pack aplikasi pada tema ini semuanya berubah. Tampilannya sekilas seragam seperti ini, cuma perbedaan hanya di bagian icon-icon dari aplikasi tersebut saja. Nah, icon-iconnya terlihat elegan, keren. Di bagian widget ini keterangannya cukup lengkap. Untuk di bagian keterangan widgetnya ada jam, ada keterangan kalender, bahkan di sini ada prediksi cuaca 1 minggu guys untuk di widgetnya. Kemudian selanjutnya untuk di bagian icon baterai dan sinyal juga terlihat masih ada perubahan di tema ini. Untuk di volume slider juga berubah seperti ini dengan desain ala 3D gitu dengan aksen warna merah untuk di beberapa titik icon. Pusat kontrol pada tema ini juga terlihat masih ada perubahan dan tembus secara full seperti ini dengan efek timbul untuk di bagian tombol-tombol shortcutnya atau tombol-tombol quick action. Bar notifikasi juga terlihat full berubah untuk di HP saya guys untuk di tema ini. Nah, untuk di animation back juga terlihat ada perubahan dengan warna-warna yang black and white ataupun warna netral yang adem gitu ya guys. Selanjutnya temanya juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Tampilan aplikasi pesan juga terlihat ada perubahan seperti ini untuk di tampilannya guys. Serta untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus dan saya sangat suka untuk di bagian icon-icon setting berwarna merah dan cocok banget dipadukan dengan kombinasi warna putih di bagian fontnya serta backgroundnya berwarna hitam. Jadi tampilannya makin elegan seperti ini guys. Nah, di tentang telepon di sini juga bisa merubah untuk di bagian logo HyperOS dengan tulisan Businessman dan ada logo desainer dari temanya. Nah, cuma kekurangannya saja di tema ini masih belum bisa tembus ke tampilan aplikasi pesan WhatsApp. Nah, untuk aplikasi pesan WhatsAppnya masih terlihat cukup simpel dan polos aja guys. Oke, buat kalian yang suka dengan tampilan tema dark mode, tema ini wajib banget buat kalian download. Untuk nama temanya yakni Businessman 3D. Ukurannya itu sekitar 28 MB. Untuk nama desainer bernama Bosensky. Nah, tema ini dark mode only. Jadi pastikan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan temanya guys. Oke. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.